untuk kita berkumpul dalam webinar siang ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan apa yang telah saya pelajari dalam modul 1.4 Budaya Positif, pengimbasan program pendidikan guru penggerak sebagai pelaksanaan aksi nyata budaya positif di sekolah. Di sini saya akan mencoba berbagi ilmu dengan Bapak Ibu guru semua. Semoga nantinya dapat memberikan manfaat untuk diri saya pribadi, terutama bagi rekan-rekan guru yang lain dan juga terutama bagi sekolah kita SDN 1 Kates. Di sini sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya dapat dalam program pendidikan calon guru penggerak terkait budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu, sederhananya budaya positif itu adalah nilai-nilai, gagasan, tindakan, dan karya-karya baik dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, budaya positif di sekolah itu berarti nilai, gagasan, tindakan, dan karya-karya baik yang ada di sekolah yang harus dikembangkan. Sebagai contoh yang sering kita temukan yaitu 5S, senyum, salam, sapa, santun, dan sopan. Jadi 5S ini biasa kita terapkan ketika kita berinteraksi baik dengan sesama guru maupun dengan sesama murid. Nah, terkait dengan budaya positif, ini berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Menurut beliau, pendidikan itu adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini adalah potensi, bakat, dan kemampuan anak didik kita. Sedangkan kodrat zaman adalah zaman diibaratkan sebagai seseorang yang berkebun. Sekolah ibarat ladangnya, dan benih yang akan kita tabur itu adalah murid kita. Kita sebagai guru dianggap sebagai petaninya. Jika kita menanam benih pada ladang yang subur, lalu kita memelihara benih tersebut hingga tumbuh besar dan kuat, menyiraminya dan memupuknya dengan teratur, maka sangat besar kemungkinannya benih itu tentu tumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan buah yang baik dan memuaskan bagi kita sebagai petaninya. Tetapi sebaliknya, jika kita menanam di lahan yang tidak dipersiapkan pengolahannya, lalu tidak merawat dan menjaganya sungguh-sungguh, tidak menyirami dan memupuknya dengan teratur, maka bukan tumbuhan yang subur dan kuat yang akan kita peroleh, tetapi yang akan kita panen adalah rumput ilalang maupun semak-semak. Jadi sebagai petani, di sini pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanamannya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Sebagai guru, kita juga harus sungguh-sungguh amanah dalam melaksanakan tugas kita mengajar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Pendidikan haruslah berpihak pada murid, dan pembelajaran yang kita laksanakan haruslah berpusat pada diri peserta didik. Guru juga seorang pamong yang dapat menuntun anak didiknya. Tuntun itu tidak bersifat mengikat, akan tetapi memberikan kebebasan dan kemerdekaan anak untuk berkembang serta tumbuh sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam mereka. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, Bapak Ibu,
Kita hanya pamong yang mengarahkan mereka supaya tidak tergelincir melakukan kesalahan yang dapat menghilangkan kebahagiaan mereka. Tuntunan-tuntunan yang mengarahkan mereka untuk hidup sesuai dengan kesan alam dan lingkungan di mana mereka tumbuh. Menuntun mereka untuk menjadi bagian agen perubahan atau subjek dalam pendidikan untuk menciptakan keterbiasaan dalam berbudaya positif. Nah, budaya positif ini sangat penting sekali dikembangkan di sekolah, karena mutu sekolah nantinya dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan oleh warga sekolahnya. Jadi dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik lingkup kelas maupun sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga sangat diperlukan sekali, karena sebagai pamong, guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bapak Ibu yang saya muliakan, Bapak Guru hebat SDN SATES, dalam webinar budaya positif di sini nanti, di siang ini nanti, saya akan menyampaikan beberapa materi, diantaranya yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan 3 teori motivasi manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, untuk melanjutkan apa yang saya sampaikan, izinkan saya berbagi layar nggih. Baiklah, untuk yang pertama, mengenai perubahan paradigma, kita dapat melakukan kegiatan kepalan tangan. Ini maksudnya begini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan jika di tangan panjenengan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Kemudian ada salah seorang rekan panjenengan yang berusaha ingin mengambil apa yang panjenengan semua genggam itu. Menurut kalian, menurut panjenengan semua, panjenengan mau membuka tangan enggak dengan apa yang diperintahkan oleh teman saudara panjenengan itu tadi? Apa ada mau dapat Bapak Ibu? Kita akan, kalau saya untuk ketika saya menggenggam sesuatu, itu saya akan berusaha mempertahankannya. Apapun yang diminta oleh teman saya itu, saya akan sulit untuk membuka tangan saya. Karena di sini ada sesuatu yang berharga yang harus saya pertahankan. Nah, ini juga terkait dengan perubahan paradigma teori kontrol, Bapak Ibu. Jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Untuk pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diana Goosen. Dan sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari Diana Goosen, mari kita menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid.
Berikut saya sampaikan paparan Dr. William Goshen dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi, ilusi guru mengontrol murid, itu yang pertama. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, seperti apa yang saya sampaikan pada teori genggaman tangan tadi, Bapak Ibu. Jadi, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Sedangkan yang teorinya adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan itu sebenarnya kurang sesuai. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena sering guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian teori yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang keempat adalah teori bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey dalam Principle Control Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda selama pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian kita masuk, ini perbandingannya tadi Bapak Ibu, stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya, sedang teori kontrolnya sekarang kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apapun yang dilakukan anak didik kita, itu pasti memiliki tujuan dan kita berusaha mencari dari situ. Yang ketiga, orang bisa mengontrol saya di stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, hanya kita, diri Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda.
saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena setiap orang memiliki pendapat masing-masing. Yang keempat ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika gagal kita gagal melakukan sesuatu kepada seseorang, maka kita akan memaksa. Sebenarnya itu kurang pas. Dalam teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus itu dapat menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, itu harus kita singkirkan karena yang ada sekarang model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah maupun menang, semuanya menang. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan pada konsep disiplin positif dan motivasi. Setelah memahami perbedaan teori stimulus respon dan teori kontrol pada pembahasan sebelumnya, kita akan belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Ketika kita mendengarkan kata disiplin, Bapak Ibu, yang terbayang di benak kita adalah menghubungkan kata disiplin tersebut dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu justru salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak usah dilakukan. Namun pada orang lain untuk namun dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Ki Hajar Dewantoro pernah menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi itu datang dari dalam diri peserta didik, bukan dari luar. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar dan bukan dari kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika iku jarwanyo nora mung lepasing pangreh ning uga kuat kuasa amandiri priyangga. Yang artinya bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini sejalan dengan pandangan Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, disciple atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus betul mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Bapak Ibu guru hebat, indah sekali bukan pemikiran tentang konsep disiplin di atas. Mari kita bayangkan alangkah indahnya ketika tercipta masyarakat yang saling belajar, yang saling merasa terkait,
yang terikat dan terhubungkan satu sama lain. Karena masyarakat seperti itu akan mengambil tanggung jawab pembelajarannya. Senantiasa selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan itulah tujuan dari disiplin diri. Selanjutnya kita masuk pada 3 motivasi perilaku manusia. Dan Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu pertanyaannya. Dan ini merupakan motivasi eksternal. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian teori yang kedua adalah teori motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi motivasi yang dia lakukan itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, dalam pikirannya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, dan ini juga merupakan motivasi eksternal. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Sedangkan teori yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu itu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Dalam pemikirannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Dan ini merupakan motivasi internal dan merupakan tujuan dari disiplin positif. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Bapak Ibu guru hebat, tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi meskipun dapat hukuman atau hadiah, dia mengesampingkan hal itu. Yang terpenting dari diri mereka sendiri. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Sekarang kita memasuki materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif
perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan dan visi sebuah sekolah yang perlu ada untuk menentukan arah tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Pertanyaan kedua, mengapa ada peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Sedangkan pertanyaan ketiga, mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jawabannya adalah kedisiplinan. Dan untuk mendukung motivasi intrinsik, di sini dari yang saya sampaikan di atas, pertanyaan dan kemungkinan jawabannya tadi, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, atau agama. Menurut Gossen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau sesuatu itu datang dari dalam diri, maka akan lebih kuat dibanding harus sesuatu yang harus kita patuhi, aturan yang harus kita patuhi. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal karena disepakati seluruh kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif karena melibatkan kita, bukan saya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah, warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diharapkan dan diterapkan di lingkungan tersebut, dan kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya ini bentuk kesepakatan kelas tadi, Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dan ini bentuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, yaitu berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan itu merupakan dalam keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu adalah kesehatan, kebajikannya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain.
juga kesabaran. Menggunakan masker itu kesehatan dan keselamatan, sedangkan jangan berlari di kelas atau koridor. Penilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Kemudian kita memasuki poin yang keempat, Bapak Ibu, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Bapak Ibu guru hebat, merujuk pada situasi yang sering kita temui di dalam kelas, ketika kita menegakkan disiplin positif kepada anak, misalnya anak terlambat atau anak berbuat keonaran, itu kita harus tahu alasan apa yang ada dalam diri anak itu ketika dia melakukan hal tersebut. Nah, dari apa yang saya uraikan barusan, kebutuhan hidup itu adalah merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian dalam kasus anak kita tadi, kita perlu tahu kebutuhan apa yang diperlukan bagi si anak. Jadi di sini ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, yang perlu dipenuhi oleh seseorang. Yang pertama yaitu cinta dan kasih sayang yang merupakan kebutuhan untuk diterima. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian adanya kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kemudian kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kesenangan. Jadi ada beberapa kebutuhan dari seseorang yang harus minta dipenuhi atau diperhatikan. Untuk itu ketika kita melakukan sesuatu kepada anak, maka kita harus tahu juga kebutuhan apa yang saat itu sedang anak-anak butuhkan. Misalnya untuk tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi, menyuruh murid untuk mencatat tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena datang terlambat ke sekolah, itu merupakan bentuk hukuman. Kemudian menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker, itu juga bentuk hukuman. Meminta murid, tindakan guru ketika meminta murid untuk menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, itu bentuk konsekuensi. Meminta murid untuk membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersinggol, itu juga konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam, itu adalah bentuk hukuman. Sedangkan menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK, itu adalah bentuk konsekuensi. Semua orang, Bapak Ibu guru hebat, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Bapak Ibu guru hebat, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi
tuanya dengan berbagai cara. Seseorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang juga tidak terpenuhi. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Mungkin sering kita jumpai di lapangan, ada seorang anak yang sangat nakal sekali karena kita anggap sangat nakal karena dia di rumah kurang perhatian. Jadi dia berusaha mendapatkan perhatian dari sekolah. Sekarang memasuki materi yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, sebagai seorang guru, kita sering menerapkan sebuah kedisiplinan kepada siswa. Namun apakah penerapan disiplin tersebut harus berlaku untuk semua orang, semua anak secara sama? Nah, kita perlu meninjau juga kasus yang dialami oleh anak tersebut. Di sini 5 posisi kontrol menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat monitor atau dan yang kelima adalah manajer. Pada posisi penghukum, biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, sudah saja aturan dari saya, atau awas kamu selalu saja salah. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sebagai penghukum. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Di sini tadi pada ini secara keseluruhan, Bapak Ibu. Membuat orang merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau bisa juga, berapa kali ibu sudah pernah memberitahu kamu, tapi kamu tetap melanggar aturan. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sedangkan posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif.
Positif di sini berupa hubungan baik yang berjalan antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, demi Ibu ya, kita yang akan menyelesaikannya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada satu orang guru saja. Kemudian, posisi kontrol yang keempat adalah monitor atau pemantau. Memonitor itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pada posisi pemantau ini, pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau adalah ketika melihat seorang murid melakukan suatu kesalahan, maka kita akan menanyakan peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa dengan apa yang kamu lakukan tadi? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi kontrol yang terakhir yang tertinggi adalah manajer. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer berkata, apa yang kita yakini? Jadi mengingatkan kembali Bapak Ibu, kembali kepada keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya.
yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada yang perlu sampaikan terkait apa yang sudah saya sampaikan dari 5 hal tersebut. Silakan, monggo kalau ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini mengacu pada merupakan salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Di sini nanti dengan restitusi ini kita gunakan dalam membimbing murid berdisiplin positif agar murid menjadi merdeka, dan kita juga bisa bersikap reflektif, kreatif, dan terbuka. Bapak Ibu guru hebat yang saya muliakan, bila ada seseorang berbuat salah pada kita, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu. Jawaban Anda mungkin kita akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Padahal mungkin kita masih ada sesuatu yang dirasa di hati. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan atau membuat mereka menjadi tidak nyaman. Jadi kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada bagaimana cara mereka membayar ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Nah, membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Bapak Ibu, kembali kepada restitusi itu sendiri. Restitusi itu adalah merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi restitusi ini menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah, dan ini
sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Jadi di sini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, semuanya menang. Ada peluang luar biasa murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitu cara kita belajar, murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun juga mereka bertanggung jawab atas perilaku yang mereka dapat memilih belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya yaitu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu tadi ciri-ciri dari restitusi. Bapak Ibu guru hebat, setelah mengetahui tentang apa itu restitusi, tentunya Bapak Ibu juga ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Diana Goosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahap untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Proses ini meliputi 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting teori kontrol. Jadi langkah yang pertama menstabilkan identitas, di sini dapat kita lihat menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam menstabilkan identitas tadi kita menurut teori kontrol kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, sesuai teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki alasan. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Jadi ketiga strategi tersebut dapat direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah itu tidak harus dilakukan satu persatu. Banyak guru juga yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Pada langkah pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian, anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat tersebut. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, jadi tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-terus, apakah kamu Jadi kalau kita mengatakan kalimat-kalimat tersebut akan sangat sulit, bahkan tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Para guru juga bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah. Kemudian validasi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengundangannya, dan teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, mungkin kalimat-kalimat di bawah ini terdengar asing, namun bila dikatakan dengan nada menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, validasi tindakan yang salah, kita bisa mengatakan kepada siswa kita, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Jadi restitusi itu tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan kekuasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan cinta kasih sayang. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Sedangkan sisi yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, yaitu ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tindakan dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaannya di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Jadi kita perlu menanyakan ulang kepada anak atau bagian dari keluarga kita. Nah, hal ini penting ditanyakan ke anak
karena kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan, itu yang menjadi tujuannya. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, berjawab atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, guru di sini dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka jadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak menjadi fokus pada gambaran tersebut. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari modul 1.4 pengimbasan budaya positif. Barangkali ada yang ingin minta tolong dinyalakan kameranya sebelum berakhir, kita foto sebentar. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Kalau di sini belum bisa menyampaikan menyampaikan tambahan atau mungkin ada pertanyaan, bisa disampaikan setelah kegiatan ini. Terima kasih semuanya.